Mulainya tahun 2017 ya Pak ya, KDP itu adalah konstruksi dalam penyelesaian untuk pembangunan ini kan dianggap ini gedung mangkrak gitu ya, belum selesai. Nah padahal kan itu anggaran itu yang dibutuhkan kan susah sekali nyarinya, kemudian juga kemampuan kita PNBP kita juga terbatas. Jadi akhirnya kita bagaimana caranya mendapatkan anggaran. Ya, alhamdulillah dari Kementerian Pendidikan kemudian diserahkan ke PUPR. Usulan kita sebetulnya mulai awal itu 75, kemudian naik lagi 95. Nah, akhirnya pada saat negosiasi, lobby dan sebagainya dinaikkan lagi sama PUPR itu. Jadi 150-40-nya, walaupun lelangnya kontraknya itu 135-an. Tapi ada beberapa adendum sehingga memanfaatkan total semuanya. Salah satunya adalah untuk yang saya tadi yang disampaikan solar cell itu kan, solar cell ya, untuk suplai pasca sarjana ini tempat data. Selesai itu sebetulnya tahun 2017 tahapannya selesainya cuma sebetulnya pembangunan gedungnya itu cuma 1 tahun 2020 sampai 2021. Teknik negeri Malang itu ada beberapa kelas internasional Mas. Jadi kelas internasional salah satu diantaranya ada di jurusan teknik mesin. Sebetulnya bukan hanya sekedar satu kelas khusus kelas internasional, tapi fasilitas yang diberikan. Fasilitas yang diberikan sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Imam juga, gitu ya, Pak Imam, dan dari fasilitas-fasilitas yang ada di gedung, termasuk juga daerah mana ini, dan green campus atau green building dan sebagainya. Ya, jadi fasilitas lebih dari yang standar. Ada harapan kemampuan menampung mahasiswa Pak depannya? Kalau kapasitas gedung mumpuni ya, dalam arti bisa menampung lebih banyak lagi kapasitas untuk mahasiswa. Tetapi masalahnya kan bukan hanya ruangan-ruangan ini saja yang dibutuhkan adalah kalau nambah mahasiswa berarti kan ada dosen harus ditambah, peralatan juga harus ditambah. Sedangkan peralatan sendiri kita kan masalah juga. Peralatan kita masih tahun 84 tuh, sebagian ya tahun 84. Tapi yang masih beroperasi luar biasa. Tapi ada juga sebagian yang rusak yang harus revitalisasi. Dan kunci selanjutnya kepada Bapak Revam beserta rombongan dan juga maka terbukalah pintu ini. Sama saja ini ya miniaturnya. Pak, dijelaskan dong. Ya Pak. Oke. Selanjutnya monggo Bapak Muhammad. Negeri Malang ini khususnya di jurusan mesin ya, dan lagi jurusan apa? Pasca sarjana ini adalah merupakan salah satu kegiatan direktif Presiden. KDP kita sebutnya salah satu program KDP ya, konstruksi dalam pekerjaan. Nah ini sempat tertunda, kemudian kami Kementerian PUPR melalui Dirjen Cipta Karya dan pelaksananya Balai Prasarana Pemuktian di wilayah Jawa Timur akhirnya melaksanakan pada bulan Juli 2020 kurang lebih membutuhkan anggaran sekitar 150 miliar ya
Bapak ya. Ya, terus kontrak miliar dan berkontrak 136 miliar. Alhamdulillah dalam waktu 1 tahun kita dapat menyelesaikan gedung ini dengan baik, insya Allah dengan baik, dan dapat segera dimanfaatkan. Hari ini ya ibaratnya peresmiannya ya, peresmian secara ini dulu dengan pihak kampus agar dapat segera kita manfaatkan dengan baik. Ya, jadi memang konsep dari bangunan ini adalah konsep bangunan hijau ya Bapak ya, bangunan ramah lingkungan. Kita jadi kalau melihat dari komposisi penganggarannya itu mechanical electrical lebih besar dibandingkan konstruksinya. Nah, mechanical electrical ini dalam rangka mendukung dari ramah lingkungan tadi, seperti ada solar panel dan lain sebagainya. Dan di masa pandemi kita sempat mengalami kendala ya, terutama dari proses pelaksanaan karena di sini sempat di lockdown, kampusnya sempat di lockdown, terhenti, sehingga teman-teman Satker dan PPK juga sama dengan pihak penyedia dalam hal ini PT Waskita Karya sempat menunda sebagian, dan kemudian setelah lockdownnya dibuka kita melakukan berbagai macam percepatan dan alhamdulillah masih bisa mengejar target sesuai dengan kontrak jadwalnya. Ini segala anugerah, wahai pemurah yang telah menganugerahi kami kenikmatan tanpa bilangan hitungan. Anugerahilah kami ya Allah dan pemimpin kami kepekaan menangkap dan mensyukuri anugerah-Mu. Diserahkan untuk tidak dipulangkan ya. Sebenarnya kita sudah sejak tahun 2015 yaitu ada dapat gedung tersendiri, jadi setelah pindah dari kampus Jalan Veteran, tapi saat itu bangunannya tidak sampai selesai, jadi hanya gedung lab utamanya, lab dan bengkel itu pun sebagian, sehingga waktu itu masih numpang ya 2015 di numpang, istilahnya numpang di jurusan teknik sipil ya. Kemudian 2018 ada pembangunan lagi sedikit, tapi yang paling kemudian membuat kami semua kebutuhan ruangan baik untuk kelas teori maupun bengkel dan lab praktikum itu ya pembangunan ini yang baru selesai ini. Jadi sampai 8 lantai untuk kelas teori, kemudian lab bengkel semua akhirnya bisa dipenuhi ya, kebutuhan lab bengkel, ruangannya terutama. Jadi karena kan tinggal isinya yang harus ditambah juga akhirnya, isi dan arti peralatan dan mesin. Berarti akhirnya teknik mesin punya gedung sendiri Pak ya? Oh ya, ini sudah betul-betul sudah punya gedung sendiri dan sifatnya sudah tanda petik permanen ya, tidak ada lagi pergeseran posisi ya kan, itu kan cukup dalam tanda petik mengganggu sebetulnya perkuliahan kadang-kadang ya, karena kan anak-anak harus pindah lagi sana pindah lagi sini. Nah sekarang alhamdulillah sudah, insya Allah kalau sudah nanti luring anak-anak semuanya bisa, mahasiswa terutama itu bisa menggunakan ruang dengan nyaman sesuai standar, bahkan ini standarnya internasional sudah. Jadi satu anak itu kita porsikan sekitar sampai ya 4 meter persegi bisa ini sudah. Kan satu ruang kelas 24 orang ditambah 1 dosen. Itu. Mungkin